di setiap musim hidup kita. Biarlah kita selalu mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak perlu khawatir ya, karena Tuhan selalu menyertai kita seperti firman Tuhan mengatakan, Aku akan menyertai sepanjang akhir hayat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, selamat sore. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di mana kami punya kerinduan untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar juga kami akan memuji menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau mengirim Roh Kudus-Mu menyertai kami di tempat ini, supaya kami bisa pulang dengan penuh sukacita. Kami bisa membawa berkat daripada Engkau, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua acara ini. Berkati kami di sini semuanya. Berkati Mulmen, berkati singer, berkati pemusiknya. Kiranya semuanya bisa memuji, menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami ini orang yang lemah, kami ini orang yang rapuh, kami ini orang yang mudah jatuh di dalam dosa yang sama. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan.
segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun kepadamu. Kau telah mengampuni kami ya Tuhan. Saat ini juga kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Anugerahmu sungguh mempesonakan ya Tuhan. Karyamu sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau sungguh mempesonakan. Kau sungguh besar.
Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah warga yang Engkau hadirkan di dalam hidup kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu setiap hari kepada kami dan keluarga kami. Syukur bagimu padamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas perlindungan-Mu, rezeki yang Kau limpahkan pada kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas komunitas kami di persekutuan doa ini. Kami satu keluarga, satu persaudaraan. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas hari ini yang bersebutkan Kau mempersatukan kami dan menjadikan kembali dalam kebersamaan ini membuat kami semakin sukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan, kasih-Mu begitu berlimpah dan Kau membuat kami begitu berharga di mata-Mu. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas cinta-Mu yang tidak pernah terputus kami rasakan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami semua yang rawat di rumah ini. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan karena Kau beri kami sahabat-sahabat yang paling baik dan selalu mensupport kami dan kami semua saling menyayangi. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan karena saya dapat berangkat kepada menemui kakak saya di seluruh hidup. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan untuk memperhatikan penyertaan Engkau terus. Setiap hari ada berkat yang baru dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah rasa syukur kami padamu ya Tuhan. Begitu banyak yang belum kami terucap, tapi Engkau ada yang maha apa yang kami rasakan. Saat ini kami juga rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah pelindung. Mari kita bangkit. Yang
Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk ke tahta suci-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus.
kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau menjaga kami di tempat ini satu persatu. Dan kami percaya hadirat-Mu di tengah ini membawa kesembuhan, membawa sukacita, membawa kedamaian. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Bapa, sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Suryo. Kiranya Engkau memberkati urapan dari tahta yang tinggi turun atas beliau. Kiranya semuanya apa yang disampaikan adalah berasal daripada Engkau dan berasal daripada isi hati-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami terima bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, bisa mengubahkan hidup kami untuk lebih berkenan di hadapan-Mu dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Silakan duduk. Kami persilakan. Shalom. Selamat malam. Kaget. Baik, perkenalkan nama saya Suryo ya. Malam ini kita akan sama-sama belajar mengapa kok kita semua ini bersaudara. Ya, salaman dulu sama kanan kirinya. Kita bersaudara ya. Kita bersaudara. Renungan malam hari ini dari Injil Matius 12 46 sampai 50 dan judulnya itu The True Family of Jesus ya. Keluarga Yesus yang sebenarnya itu siapa ya, kita baca bersama-sama saja. Nanti ya, pokoknya dibaca bersama-sama. Sama ada hal-hal yang aneh apa nanti silakan disimpan dulu ya. Kita mulai 3, 2, 1. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudara ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, kalau kita baca ini ada sesuatu yang janggal. Kok Yesus ini kurang ajar sama ibunya, sama saudara-saudaranya ya. Itu kira-kira Yesus saat ini sudah terkenal belum? Katolik tenan ini.
Maka kita bisa bayangkan ya, kalau terkenal luar biasa, itu Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Kira-kira mau datang menghampiri cari Yesus itu mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Susah. Ya, mungkin kayak mau mendekati Paus Fransiskus ketika mau datang. Bisa bayangkan susahnya seperti apa. Ribuan orang pasti berbondong-bondong, ya, mau ikut Yesus, mau mendengarkan pengajarannya. Apalagi yang tahu bahwa, mujizatnya ini luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sudah moyo-moyo tembus barikade ya. Mungkin Bunda Maria sama keluarganya itu ngomong bolak-balik ya. Aku ini ibu Yesus loh, aku ibu Yesus, aku ini saudaranya Yesus. Ya, sampai akhirnya sudah bisa mendekat. Tetapi ternyata apa jawabnya Yesus waktu ada yang menyampaikan, itu ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di luar. Malah ngomongnya kurang ajar banget loh. Ya. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Dan malah nunjuknya ke siapa? Inilah ibuku, inilah saudara-saudara. Barang siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Ya. Terus berarti kenapa kok Yesus ngomong seperti ini? Ada backgroundnya, ada ceritanya. Ya. Yang pertama, Yesus itu sudah mulai mengalami banyak penolakan. Ya, sudah banyak melakukan mujizat, tapi masih juga banyak yang tidak percaya, terutama para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya, mujizatnya itu jelas sekali dilakukan di mana-mana. Minta tanda lagi, ya, sampai akhirnya jengkel Tuhan Yesus. Ya, tanda apa lagi yang harus aku berikan kepada angkatan yang jahat ini, kecuali hanya tanda Yunus. Tanda Yunus ada yang tahu? Mesti ada ringannya ikan paus. Tanda Yunus itu cuma apa? Intinya kamu nanti akan lihat seperti Yunus yang mati selama 3 hari. Ya, aku pun akan mati di telan bumi selama 3 hari. Tetapi kemudian akan bangkit seperti itu. Ya, ini saking jengkelnya sampai Yesus itu ngomong lagi apa? Aku ini ibaratnya, bagaimana aku mengibaratkan angkatan sekarang ini, ya, seperti anak kecil di tengah-tengah pasar. Ya, kami meniup seruling dan kalian tidak menari. Kami mengidungkan kidung duka dan kalian tidak menangis. Ya, karena ketika Yohanes datang, dia berpuasa, tidak makan dan minum. Ngomongnya apa? Orang-orang itu ngomongnya apa? Wes asli Katolik tenang nih. Kasih tepuk tangan dulu. Betul. Kitab suci yang dibaca. Ketika orang-orang lihat Yohanes itu puasa, tidak makan dan tidak minum, ngomongnya apa? Dia kerasukan setan. Ya, tetapi ketika anak manusia datang, makan dan minum, kumpul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, ngomongnya apa? Dia seorang yang pelahap dan rakus. Ya, repot serba salah. Nah itu, ya, maka Yesus itu marah. Yesus itu waktunya nggak lama, cuma mengabarkan kabar sukacita 3 tahun. Tugasnya dari Bapa itu besar sekali. Segala sesuatunya sudah dilakukan, tapi ya itu banyak yang tidak percaya. Ya. Nah, yang senyum-senyum, yang ketawa-ketawa, percaya tidak sama Yesus? Apa percayanya kalau pas lagi diberkati? Ya. Kalau mulai tidak diberkati, doanya tidak dikabulkan. Ngono baik. Iya. Pendetone luwih
adanya di tempat lain. Di sini tidak ada, ya. Tidak ada bedanya. Tidak lah, di sini tidak ada ya yang seperti ini. Lalu apalagi? Setelah Yesus itu banyak memberikan mujizat-mujizat, mulai Yesus itu mau menyatakan bahwa Dia itu Mesias yang lain, bukan Mesias dunia. Maka membawa banyak pertentangan. Ngomongnya apa? Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, tetapi untuk membawa pedang. Ya, karena aku akan memisahkan siapa? Anak dipisahkan dengan orang tuanya, mertua dengan menantunya. Ya. Dan Yesus ngomong apa? Syarat dan upah ikut Yesus. Kalau ada yang mau membajak menengok ke belakang, itu pun tidak layak upah. Maka Yesus mulai tegas, mulai memisahkan siapa yang mau ikut Dia, siapa yang mau jadi muridnya, siapa yang hanya mencari mujizat. Itu. Ya. Nah, lalu lanjut. Ya. Apalagi karena Yesus itu menyampaikan kabar sukacita ini kepada siapapun saja, maka Yesus bergaul dengan pemungut cukai dan pendosa. Ya, itu membuat Yesus itu semakin dibenci, karena orang-orang Farisi ini, orang-orang ahli Taurat ini, mereka merasa dirinya suci dan tidak mau bergaul dengan yang tidak suci. Tetapi Yesus beda. Yesus maunya apa? Semua orang punya kesempatan untuk masuk kerajaan surga. Hari ini ya peringatannya Santa Maria Magdalena. Oh kemarin ya? Kemarin. Dan kalau kita mau melihat Santa Maria Magdalena ini luar biasa. Ya, yang dulunya awalnya itu diselamatkan Yesus dari apa? Bukan pendarahan. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu beda, itu wanita yang beda. Maria Magdalena itu sebenarnya diselamatkan dari kerasukan 7 setan. Ya, dan 7 setan ini yang membuat hidupnya itu jatuh dalam dosa yang banyak, tetapi kemudian diselamatkan. Dan ketika diselamatkan mendapatkan hidup yang baru, Maria Magdalena ini sangat setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika sampai di atas kayu salib, yang cowok-cowok yang gagah-gagah ngacir semuanya. Ya, Maria Magdalena itu masih berdiri di bawah salib Yesus bersama dengan Bunda Maria dan Maria yang lain. Nah itu ya, begitu setia. Ya, Yesus itu mau semuanya itu menjadi saudara. Ya, tapi Yesus marah karena apa? Ya ini orang-orang yang melihat karya Yesus ini satu tidak percaya, minta tanda terus. Kedua, selalu mengukur dengan apa kata dunia. Ya, sehingga akhirnya apa? Orang kayak gitu kok Mesias, tidak mungkin kumpulnya sama pemungut cukai dan pendosa. Ya. Lalu ketika mengusir setan, malah dia ngomong apa? Lah, Katolik tenang. Ada yang ngomong, yang ini sepertinya anak Daud. Tapi orang Farisi ngomongnya apa? Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus tambah gondok lagi ya toh. Nah, akhirnya dia sampai ngomong apa? Beberapa kota itu dikatakan oleh Yesus, nanti kota-kota ini itu pada akhir zaman itu hukuman yang diterima itu akan lebih besar daripada Sodom dan Gomora. Nah, pada Sodom dan Gomora itu parah sekali. Ya. Lalu yang membuat Yesus dibenci lagi apa? Karena Yesus melanggar hari Sabat. Ya, murid-muridnya itu metik gandum waktu hari Sabat. Yesus dikomplain, kok murid-muridmu itu metik gandum di hari Sabat? Ya. Yesus malah ngomongnya apa? Oh ya, maafkan mereka sedang kelaparan, gitu. Ya, nah kitab sucinya dibaca lagi.
yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh para imam pun. Ya. Kemudian lagi apa? Apa? Aku ya lali. Kemudian dikatakan pada saat ada apa? Imam-imam di Bait Allah pun pernah suatu saat itu makan roti-roti yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka, tetapi mereka juga tidak dipersalahkan. Ya, terus Yesus ngomong apa? Karena anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Wah, tambah bertitik, iki sopo kok sok-sokan banget. Nah itu ya. Lanjut, gaspol lagi. Yesus waktu hari Sabat menyembuhkan orang yang sakit, tangannya lumpuh, ya, tangannya lumpuh, dan kemudian waktu disembuhkan, ya, ngomongnya apa? Loh, kamu kok mau menyembuhkan orang di hari Sabat? Yesus ngomongnya apa? Kalau kamu, siapa dari antara kamu yang punya domba, dombanya pelosok pada hari Sabat, apakah kamu tidak akan menyelamatkan domba itu? Dan bukankah manusia itu lebih berharga dari domba itu? Ya, maka angkat tanganmu. Orang itu ngangkat tangannya, sembuh. Ya, dan lalu marah. Ya, Yesus ngomong apa lagi? Ya, intinya itu dia ini lebih berkuasa dari hari Sabat. Ya, maka marah dan mereka mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus karena Yesus sudah dianggap menghujat Allah. Ya. Bahkan Yesus pernah ngomong bahwa yang hadir di sini itu lebih besar daripada Salomo, lebih besar dari Yunus. Ya. Inilah maka kenapa Yesus itu mengalami banyak penolakan. Apakah yang dikatakan Yesus salah? Tidak. Yesus menyatakan kebenaran, tetapi orang saat itu tidak bisa menerima itu semua. Ya. Nah, bahkan kalau baca yang di versinya Injil Markus itu dikatakan keluarga Yesus pun itu sudah menganggap Yesus tidak waras. Maka mereka datang untuk mengambil dia, selaku dirombon wong dipateni bareng-bareng. Ya. Karena apa? Yang dikatakan Yesus itu mulai keras. Itu. Ya, apa berarti Bunda Maria dan keluarganya tidak percaya dengan karya Yesus? Percaya. Mereka melakukan kehendak Bapa. Cuma karena sebagai manusia, sebagai keluarga, mereka juga takut kalau ada apa-apa terjadi dengan Yesus. Ya, tetapi Bunda Maria membuktikan imannya. Ya, sampai nantinya setelah turun dari kayu salib. Ya, murid-murid Yesus, para rasulnya, ya, mereka juga tetap setia melakukan kehendak Bapa. Kecuali satu orang namanya Yudas Iskariot, tapi lainnya melakukan kehendak Bapa dengan luar biasa. Ya, nah maka yang mau disampaikan di sini apa? Bahwa Yesus itu tidak mau mundur selangkah pun untuk menyampaikan kebenaran, untuk melakukan kebenaran. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu teman-teman ingat di awal karya Yesus waktu masuk di padang gurun, Yesus dicobai oleh iblis. Yang membawa masuk Yesus ke padang gurun adalah Roh Kudus. Habis Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus yang sama membawa Yesus ke padang gurun, ya. Dan waktu di padang gurun pun Yesus itu juga dicobai, ya. Tetapi Yesus bisa melawan semua. Maka Yesus itu tidak mundur selangkah. Yesus lakukan ini bukan mendiskreditkan Bunda Maria dan keluarganya. Yesus hanya tetap bahwa karyaku untuk menyampaikan kehendak Bapa tetap harus diwartakan apapun
bagaimana kita bisa mengenal Yesus. Ya, padahal sekarang ini mau memahami kitab suci gampang atau sulit? Gampang. Tinggal buka HP-mu, jangan nonton drakor. Nontonnya khotbahnya para romo. Jangan bukanya khotbah para pendeta. Bukanya khotbah para romo yang ajarannya itu sudah jelas. Ya, Yesusnya sama, tapi cara ngikuti Yesusnya beda. Itu, ya. Kalau mau tahu bedanya mana, ikut saya. Akhirnya promosinya waktu ya. Jangan saya. Itu ya. Nah, susah. Tidak mudah memahami kehendak Bapa di surga. Tidak mudah memahami apa yang diajarkan Yesus, apalagi melaksanakannya. Maka kalau kita itu tidak mau baca kitab suci, ya sulit untuk mengerti kehendak Yesus, apalagi melaksanakannya. Ya, kalau orang-orang yang tidak pernah baca kitab suci, dapat firman, jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jawabnya apa? Pret. Ngedan. Orang berakal, ya loh. Nah, itu pomoro ini, ya loh. Nah, itulah maka sampai di Markus dikatakan keluarganya Yesus sendiri malah sampai nganggap Yesus mulai tidak waras. Itu, tetapi sebenarnya ajaran Yesus itu sungguh membawa kita kepada keselamatan yang sejati. Amin. Ya. Nah, maka banyak yang diajarkan oleh Yesus itu tidak seperti yang diajarkan dunia. Itu ya. Lalu ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi sebagai orang Katolik kita terus belajar memahami kehendak Bapa sesuai dengan yang diajarkan oleh Gereja Katolik, karena kita ini orang Katolik, supaya kita semakin beriman, semakin mengalami sukacita, dan semakin mampu tidak hanya mengerti kehendak Bapa, tidak hanya melaksanakannya, tetapi juga mewartakan kehendak Bapa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka saya minta Bapak Ibu teman-teman, nanti ketika pulang kitab sucimu tolong diambil, ya, diambil, ditaruh di meja, dan tiap hari dibaca. Ya, amin ya. Lalu yang belum ikut share silahkan ikut share. Ikut share itu bukan segala-galanya. Bukan kalau habis ikut share lalu langsung betul lingkaran yang bukan ya. Share itu hanya icip-icip bagaimana mengalami sukacita Injil menjadi murid Yesus. Orang Katolik kalau tidak ikut share rugi. Nah, silahkan ikut supaya mengalami sukacita Injil dan nanti diajari bagaimana caranya membagikan sukacitanya kepada siapapun. Itu ya. Yang sudah ikut saya jangan sombong. Kamu nontonin dirimu ya sorry. Si paling berkilau lalu. Itu ya. Nah, lagi pertanyaannya, apakah kita sebagai murid Yesus itu ragu-ragu juga dalam melaksanakan kehendak Bapa, atau tetap teguh melaksanakannya walau banyak cibiran dan halangan, bahkan ketika dianggap tidak waras? Di sini siapa yang ngajak temannya ikut set dianggap tidak waras? Saya itu ngajak teman saya ikut set itu sampai orangnya kalau kelihatan saya seperti lihat hantu. Suryo. Sampai melipir tidak berani dekat-dekat sama saya. Ya, dianggap tidak waras. Waktu ikut set itu juga dianggap tidak waras. Ngopo kowe iki? Wis lah, sing penting iki
berbuat baik, orang ngakoni wong liya, ora usah terlalu fanatik. Bapak Ibu teman-teman, itu kata dunia. Itu kata dunia. Apakah hanya dengan berbuat baik kita bisa masuk surga? Kok bisa belum tentu? Kok bisa belum tentu? Nah, kita berbuat baik itu Tuhan juga melihat motifnya. Kalau kita berbuat baik karena iman akan Yesus Kristus, kita selamat. Tetapi kalau kita berbuat baik karena kita punya udang di balik bakwan, nah, itu dia, ya, belum tentu akan membawa kita kepada keselamatan. Maka iman akan Yesus Kristus itu perlu dan penting, ya, itu. Lalu kita yang mengaku sebagai saudara, betul? Tadi kan awalnya salaman toh, wah aku saudaramu, aku saudaramu, aku saudaramu gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita itu melakukan kehendak Bapa, atau kita hanya ngaku-ngaku jadi saudara Yesus saja? Nah, ini kita perlu pikirkan juga. Ya. Jangan-jangan hanya karena dekat sama romo tertentu. Jangan-jangan hanya karena di pelayanan itu punya jabatan tertentu, merasanya lalu suci, merasanya lalu tingkatannya wis dhuwur, merasanya lalu hebat, lalu tidak melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Nah, ini juga kita harus pikirkan, ya. Bapak Ibu teman-teman, sulit untuk melaksanakan kehendak Bapa, tetapi itu adalah panggilan dari kita semua, karena kita ini semua saudara. Supaya apa? Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita makin sukacita, kita makin diselamatkan, dan kita menyelamatkan saudara-saudari kita yang lainnya. Amin ya. Amin. Gampang? Enggak. Tidak gampang. Saya kemarin mungkin sempat cerita ya waktu misi di PD Maria. Waktu itu saya sudah mulai jadi pengajar, dan waktu itu saya masih main-main perkara pajak. Ya, jadi setiap tahun itu 3 tahun sekali ya terutama deg-degan dapat surat cinta dari kantor pajak, dan kalau sudah dapat, wah stresnya luar biasa. Ya, lalu ketika mau bertobat, susahnya setengah mati. Karena apa? Pikirannya itu banyak. Satu, kalau bertobat, duh eman duwe akeh sakmene mau disetorke ning kantor pajak toh. Ya. Terus ketika disampaikan ke teman-teman yang lain ngomongnya apa? Wis ora usah. Kowe tak kenalke mbek wong pajak wae kok iso nego. Ya, seperti itu yang terjadi. Akhirnya apa? Tiap 3 tahun sekali mesti deg-degan. Ya, dan ketika saya menjadi seorang pengajar, saya berdoa, Tuhan, saya sungguh merasa tidak layak untuk menjadi seorang pengajar saya. Di mana-mana saya ngomong tentang Tuhan, di mana-mana saya ngomong tentang ajaran gereja Katolik, tetapi kok saya ngomongnya kasar, saya masih bajil. Saya ngomongnya kasar, ya. Dan saya merasa sangat tertekan dengan hal itu. Maka tolong Tuhan, beri saya jalan keluar supaya saya bisa menjadi pelaku firman-Mu. Supaya nanti ketika saya membawakan pengajaran, saya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Apakah Tuhan kabulkan? Kabulkan. Tapi tidak dengan cara yang mulus. Ketika ngomong dengan saudara, ngomong dengan teman-teman, digoblok-goblok. Nah, ngomongnya apa? Wis ngopo sok suci. Duwite wis sakmono akeh, kan iso mbok nggo kiye-kiye ning ndi-ndi.
ngapain? Kuwi mbok setorke pemerintah durung tentu dadi apa-apa, malah dikorupsi ngalor ngidul. Nah, ya, tapi saya bertentangan waktu itu dan saya bertentangan. Ya, dan saya ditentukan saya tetap harus jadi murid Yesus. Saya harus tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Enak didengar? Enggak. Enggak enak. Enggak enak. Bahkan yang sedang mendengarkan ini ada yang merasa tidak enak. Ya. Tetapi itulah konsekuensi kita menjadi murid Yesus. Ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan kabulkan doa saya? Enak emoh. Ya. Tuhan pertemukan saya dengan konsultan pajak yang baru, orang Katolik yang benar-benar lurus, pernah-pernahnya semuanya, sehingga saya sekarang tertib, ya, tenang, tidak pernah deg-degan. Setiap kali ada surat cinta lagi, oh ya sudah, tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena semuanya sudah tertib. Ya, itu hanya salah satu contoh, tapi banyak yang diajarkan oleh Yesus yang sebenarnya itu dipandang dunia tidak waras. Tapi kalau kita mau melaksanakannya, kita akan mengalami kebebasan batin yang luar biasa. Ya, satu lagi yang tadi masalah ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Ya. Sulit, ya. Tetapi kalau kita mau melaksanakannya, bayangkan kalau kita laksanakan itu kepada pasangan kita sendiri, kepada anak kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri. Apa yang terjadi? Masalah besar itu jadi masalah kecil. Masalah kecil jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau sebaliknya, ya, bukankah itu yang seringkali tanpa kita sadari membuat kita itu jadi punya banyak masalah. Ayo, kayak ribut di bojone biasanya perkara gede, enggak, perkara remeh-temeh. Sing TP-ne kasinan lah. Nah, ya toh. Nah, kopi nenteh. Ngapain dosa ya, Bro? Dulu sebelum ikut saya. Ya. Jadi itu kita pasti waktu saatnya melaksanakan kehendak Bapa tidak mudah. Tapi Bapak Ibu teman-teman percayalah, kalau kita minta rahmat Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan kabulkan doa yang baik, doa yang akan menambah kemuliaan. Amin. Ya, lanjut ya. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah lalu yang kita anggap saudara? Apakah yang kita anggap saudara itu hanya yang melakukan kehendak Bapa? Atau semua orang adalah tetap saudara kita? Ayo, tenane. Ada yang mengucilkan temannya di pelayanan yang menjengkelkan? Ayo, ya. Kita diharapkan untuk menerima siapapun sebagai saudara, bahkan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Ya, nah ini pandangan gereja Katolik terhadap agama lain mengakui bahwa di dalam gereja-gereja agama-agama non-Kristen ada yang benar dan suci, yang bermanfaat bagi agama itu sendiri, namun juga bisa memantulkan cahaya kebenaran itu kepada sesama kaum agama lain. Meski demikian, nah ini yang penting ya, gereja Katolik tetap menekankan bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kaum beriman Kristen. Dan ini ditulis di Nostra Aetate. Ini artikel yang ditulis untuk membahas hubungan antara gereja Katolik dengan agama-agama yang lain.
Maka kita semua bersaudara untuk membawa semua orang mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Ya. Saya kalau ada tamu entah dari bank, entah dari mana yang datang ke kantor, terus nuwun sewu datang, saya lihat jidatnya hitam, ya. Terus duduk, kemudian lihat, kok ada patung Mikael. Itu kesempatan bagi saya untuk mewartakan evangelisasi. Saya nanya, Mas, jenengan tahu nggak ini patungnya siapa? Siapa itu, Pak? Malaikat Mikael. Nah, itu yang diinjak siapa? Syaitan. Lucifer. Nah, itu ya. Saya cerita sedikit. Di tempat itu diceritakan enggak bahwa ini sebelumnya itu malaikat perang, tetapi kemudian jatuh karena kesombongan. Oh, enggak ada itu, Pak. Mau tak cerita ini sisa. Habis tak cerita ini, terus saya tanya, kira-kira kenapa saya taruh patung di sini? Bingung deh, menjawab lebih keliru. Ya. Nah, keliru kan operasi sudah dicukupi produknya. Nah, takut. Saya lalu mengatakan, saya terkesan sekali dengan patung Mikael dan Lucifer. Mengapa? Atasnya malaikat bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Maka patung ini saya taruh di tepi meja saya supaya setiap kali saya mudah untuk melirik patung ini. Agar apa? Saya selalu diingatkan kalau malaikat pun itu gampang jatuh dalam kesombongan, apalagi saya yang seorang manusia. Terus tak lanjut ke, salib. Jenengan tahu nggak bedanya salibnya Katolik sama Protestan? Oh, ada bedanya. Saya sampaikan. Di Katolik itu ada korpusnya. Korpus itu apa? Nah, itu Yesus, ya, Isa Al-Masih yang tergantung di kayu salib. Aku tahu kalau di tempatmu itu Isa Al-Masihnya tidak mati di salib, tapi langsung diangkat ke surga. Ya. Saya ceritakan kenapa kok seperti itu. Kenapa kok Tuhannya orang Katolik ini ngeles banget mati ini di menteng koyo. Ya, saya ceritakan bahwa itu sumber kekuatan. Karena apa? Itu menunjukkan Allah yang begitu mengasihi manusia. Dan tidak hanya itu, lewat jalan hidupnya, sengsara dan salibnya, orang Katolik ini dikuatkan, Mas. Kalau kami mengalami sesuatu yang berat, kami pandang salib, kami lihat guru kami yang tergantung di situ. Dia sedang menjalani yang jauh-jauh lebih parah dan lebih hina dari saya. Maka itu menguatkan. Itu, ya, maka bersaudaralah dengan semua orang, ya, untuk membawa semua orang mengerti akan Yesus yang sebenarnya. Salah, nanti kena pasal saya. Ya. Nah, terhadap saudara-saudari yang Kristen non Katolik pun sama, ya. Mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, disatukan dalam Kristus. Maka kita anggap mereka sebagai saudara-saudari dalam kita. Ya, Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap saudara yang penuh hormat dan cinta kasih. Ya, karena sebab mereka itu yang beriman akan Kristus dibaptis secara sah, berada dalam satu persekutuan dengan Gereja Katolik walaupun persekutuannya tidak sempurna. Bapak Ibu teman-teman, ada fenomena besar terjadi di Amerika. Orang-orang Protestan pada hijrah ke Katolik. Mengapa? Karena mereka mulai menyadari, karena mereka itu dengan kitab suci itu benar-benar ngontok, ya, katam, ya. Tetapi ada ajaran-ajaran yang mereka itu salah mengartikan. Maka ketika banyak romo, banyak uskup kita yang mulai memberikan pengajaran-pengajaran lewat YouTube, lewat media sosial, mereka itu sadar bahwa terutama sakramen-sakramen itu ada sebagai tanda nyata kasih Allah yang menyertai gerejanya, ya.
Dan sakramen Ekaristi itu sungguh-sungguh bukan simbol. Sakramen Ekaristi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Yesus. Maka ketika mereka melihat yang punya seperti itu hanya gereja Katolik, ya, mereka berbondong-bondong untuk back home, ya, back to Rome, sweet home. Gitu. Maka kita yang jadi orang Katolik harusnya bangga, ya. Nek meh misa bendino wae iso, mau misa dimanapun bisa, ya. Tapi apa yang sering terjadi? Wayang misa hari Minggu, sing toko kuwi sing laris, eman-eman ditutup. Ya. Bapak Ibu teman-teman, siapa yang membawa orang-orang datang ke toko kalau bukan Tuhan sendiri? Apakah Anda bisa menciptakan rahmat itu? Tidak bisa, hanya Tuhan yang memberikan rahmat. Siapa yang memberikan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik? Tuhan yang memberikan rahmat. Ya, nah balik ke sini lagi. Ya, maka mari kita semua bersaudara untuk menunjukkan bahwa sungguh-sungguh saya ini saudaranya Gusti Yesus, melakukan apa yang menjadi ajarannya, ya, apa yang menjadi kehendaknya, dan kemudian membawa semua orang untuk mengerti dan melakukan kehendak. Ya, nah ini ya. Apalagi Yesus waktu mau naik ke surga ngasih perintah ini, amanat agung ini ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, piye carane ngajari? Nek kita suci nek ora tau diwoco. Itu ya, maka bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu ya. Maka sebagai penutup, mengapa kita semua bersaudara? Ya, untuk membawa semua orang untuk mengerti dan melakukan kehendak. Ya, maka tetap semangat, yang penting tetap Katolik. Ya, tapi mulai saat ini bacalah kitab sucimu. Ya, dengarkan khotbah-khotbah dari Romomu. Ya. Saya banyak belajar dari situs ini, katekese sedikit Romo Bayunis Timur. Itu menjelaskan tentang ajaran gereja Katolik detail, tapi mudah banget. Bahasanya pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Itu istilahnya Romo Bayu. Ya. Nah silakan nanti buka situs-situs itu. Sudah waktunya kita bertumbuh dewasa. Jangan jadikan anak-anak terus umurnya wis 70, wis 80, masih kanak-kanak gawe didulangi terus masalah iman, wah repot. Ya. Jangan nyari yang lucu-lucu. Ya, kalau cari yang lucu-lucu itu mending nonton stand up komedi. Ya, tetapi justru carilah para romo yang khotbah-khotbahnya itu sungguh-sungguh jelas membawa iman kita semakin bertumbuh. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Suryo untuk firman-Nya yang sungguh memberkati. Tibanya saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang sudah kita terima, biarlah kita memberikan dengan penuh sukacita dan berikan yang terbaik buat Tuhan.
di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau mengajarkan pada kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk persekutuan Santo Antonius, baik pengurusnya maupun anggotanya. Kiranya Engkau memberkati persekutuan doa ini, kiranya bisa menjadi wadah di dalam mengabarkan kabar sukacita, mewartakan akan cinta kasih-Mu. Biarlah semakin banyak orang yang percaya kepadamu, mengenal pribadi Engkau yang sungguh mengasihi. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk Pak Suryo, biarlah Engkau juga memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, juga memberkati pelayanannya. Kiranya semakin Pak Suryo semakin dewasa, semakin berkenan di hadapan-Mu di dalam melayani Engkau. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk teman-teman yang hadir di sini maupun teman-teman yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kiranya Engkau mengerti segala apa pergumulan mereka. Kiranya Engkau juga mendengarkan setiap doa-doa mereka. Engkau juga menyembuhkan setiap apa yang dirasakan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, baik dalam sakit, di dalam kedukaannya, di dalam permasalahan ekonominya. Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda terkasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Ibu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita mau kami ada pengumuman dulu sebentar dari Ibu Koor. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Shalom. Wah, ini luar biasa ya. Ramai meriah kita kedatangan dari PD Santo PKL yang melayani kita pada sore hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu baik kepada kita, memberi kita kesehatan, kesempatan bersama-sama bersukacita, bersyukur, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari juga firman Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PDPKK Santo Mikael yang sudah melayani PDPKK Santo Antonius dengan luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus. Kita juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Suryo. Ya Pak, terima kasih Pak yang telah memberi pencerahan kepada kita mengapa kita semua bersaudara, juga bintang layarnya, kemudian ke Cikiokin dan tim dari PDPKK Santo Mikael yang tadi pagi sudah menyiapkan, Pak Iwan Tijadian tadi pagi sudah menyiapkan. Ya, terima kasih. Juga tim doa dari PD Antonius dan teman-teman lain yang ikut membantu sehingga PD ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kita akan ketemu lagi besok tanggal 13 Agustus 2024 bersama dengan